Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ramai diperbincangkan di sosial media tentang berita viral menikahnya seorang siswa kelas 3 yang menikahi dua siswi sekaligus di daerah Lombok. Nah, ini seorang pria bernama Ahmad Rizal, siswa SMKN 1 Gerung Lombok Barat, menikahi yang pertama yang dinikahi adalah siswi SMA Negeri Kecamatan Lingsir kelas 2 yang bernama Fitriani, dinikahi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020. Dan tidak sampai 1 bulan kemudian Ahmad Rizal menikahi kembali seorang siswi kelas 2 Madrasah Aliyah Darul Quran di Desa Telaga Lebur, daerah Kecamatan Sekoteng Tengah. Ini dinikahi pada tanggal 12 Oktober tahun 2020. Jadi yang luar biasanya ketika pernikahannya dengan Mariani, yaitu pernikahan yang kedua, maka istri yang pertama Fitriani hadir di pelaminan. Jadi Ahmad Rizal ini diapit oleh istri pertama dan istri kedua. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, sampai-sampai ibunda dari Ahmad Rizal, Ibu Nurminah, pingsan melihat kejadian ini, sangat tidak percaya. Kenapa? Karena ia hanya mengetahui ternyata anaknya ini, Ahmad Rizal, memang lama berpacaran dengan Mariani, sudah 3 tahun menurut ibundanya. Tetapi tiba-tiba anaknya ini datang kepadanya minta dinikahkan dengan Fitriani. Ketika dinikahkan, tak lama kemudian datanglah orang tua Mariani yang juga minta anaknya dinikahkan. Dan sedangkan dalam kebudayaan adat suku Sasak, apabila datang seorang perempuan dan keluarganya minta untuk dinikahkan, maka pantangan untuk menolaknya. Akhirnya terjadilah pernikahan ini. Dan orang tua atau ayahanda dari Ahmad Rizal, Bapak Ayuni, bertanggung jawab penuh terhadap 2 pernikahan ini. Dia mengatakan kalau memang ini sudah takdir anaknya, apa boleh dikata, dan dia akan bertanggung jawab untuk menafkahi. Bahkan ia berharap anaknya dan juga menantunya ini tetap meneruskan sekolahnya karena masih sekolah, masih kelas 2 dan kelas 3. Adapun mengenai nafkah dari menantunya Fitriani dan Mariana ini menjadi tanggungan untuk sementara adalah ayahnya. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, cukup menghebohkan memang kejadian yang mungkin di tempat-tempat lain juga terjadi seperti ini, namun luput dari pemberitaan. Nah, bagaimana Islam memandang hal ini? Sekarang kita melihat bahwasanya hukum menikah itu, hukum asalnya adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Menikah adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaysa minni, bukan termasuk golonganku. Jadi dicatat hukum asal menikah adalah sunnah daripada Rasulullah. Tetapi hukum tersebut bisa berubah tergantung term and kondisi, tergantung situasi dan keadaannya. Rukun menikah bisa menjadi wajib, rukun menikah bisa menjadi makruh, dan rukun menikah bisa menjadi haram. Kenapa bisa menjadi wajib? Apabila ada seorang laki-laki, dia sudah mapan, sudah mempunyai kecukupan materi, usianya pun sudah mencukupi, dan ketika ia pada saat itu dalam kondisi ketika ia tidak menikah, maka ia akan terjerumus daripada dosa zina, ia tidak kuat atau tidak mampu untuk menjaga, menahan pandangannya, maka pada saat itu hukum menikah baginya adalah wajib. Sunnah apabila seorang laki-laki sudah mapan, umurnya sudah cukup, tapi dia tidak masih mampu menjaga pandangannya, menahan kemaluannya, maka hukumnya adalah hukum asal, yaitu sunnah. Tetapi hukum menikah bisa menjadi makruh. Misalnya seseorang ini sudah cukup umurnya, atau bisa jadi belum terlalu matang usianya, terus belum mempunyai maisha, belum punya penghasilan, maka hukum menikah baginya adalah makruh. Kenapa? Kalau dia menikah dikhawatirkan nanti
keluarga yang terbentuk ini yang baru saja dirajutnya timbul masalah, usia belum matang, belum cukup umur, belum dewasa, terus dari sisi maisha, penghasilan, ini akan menjadi problema. Hukum baginya makruh, dan hukum menikah bisa menjadi haram apabila umpamanya ada seseorang yang ingin menikah karena ingin mendapatkan harta dari orang yang dinikahinya, sengaja diniatkan untuk itu. Atau dalam istilah ada juga yang hukum menikah itu diakal-akalin, direkayasa. Misalnya hukum kawin kontrak, menikah dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ini adalah haram. Nikah mut'ah itu diharamkan dalam Islam. Pemirsa, sahabat Ustun yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para pemuda, ya ma'syarus sabab, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, apabila man istata'a minkumul ba'ah, apabila engkau sudah mampu, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya dengan menikah itu akan menahan pandangan dan juga akan menjaga kemaluan. Pemirsa, sahabat Ustun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semangat buat para jomblowan-jomblowati, jangan putus asa, tetap kejar terus jodohnya. Jodoh di tangan Tuhan. Jodoh nggak akan kemana, tapi kalau kita tidak kemana-mana, jodoh nggak datang. Nah, sindiran sedikit buat nih para jomblowan-jomblowati, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Teman-teman antum sudah ke penghulu, kenapa antum masih sendirian? Ahmad Rizal aja dapat 2, masa antum nggak bisa sih? Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.